Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10 dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 serta para narasumber yang berbahagia. Ini baru kali ini saya deg-degan banget nih, khawatir keburu bunyi bekernya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas paparan dari para narasumber yang luar biasa. Saya punya pertanyaan yang mudah-mudahan nanti sempat dijawab kalaupun tidak lisan tertulis. Pertama, Prof. Ana, kalau tadi kan disampaikan bahwa ketika kita bicara pengangkatan, maka penting kualifikasi tercapai. Nah, sementara ini kan kita tahu banyak guru-guru honorer yang sebetulnya mereka sudah tersertifikasi. Artinya mereka punya kompetensi. Apakah itu bisa dikategorikan cukup sebagai bagian dari seleksi itu? Artinya kan seleksinya harus ada proses. Itu pertama. Kedua, Pak Dr. Teguh, problem kita nih saat ini nih adalah kekhawatiran. Katakanlah kalau ASN itu kan terbagi dua, PNS dan P3K. Ketika bicara P3K, yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru adalah nanti mekanisme penggajiannya gimana. Karena kita tahu bahwa problemnya adalah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nggak clear terkait dengan ini. Meskipun uangnya dari pusat. Tapi ketika uangnya dari pusat, kemudian komponennya tidak jelas, maka akhirnya dikhawatirkan nanti untuk sarana prasarana di daerah jadi terkurangi karena gaji. Nah, ini yang kemarin kasus di 2020 kan seperti itu. Nah, kita agak khawatir dengan ini dan sampai sekarang kita belum dapat, mungkin ini pimpinan jadi PR kita nanti kalau ketemu sama Kementerian Keuangan kita minta kemampuan negara itu dalam memberikan pembayaran gaji itu kalau semua dijadikan ASN bagaimana, kalau kenapa kemudian ada skema P3K dan lain sebagainya. Ketiga, ini yang sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya. Kalau tadi disampaikan tentang pendidikan inklusinya bagi siswanya, dimasalahkan nanti khawatir pembangunannya karena nggak ada uangnya dan lain sebagainya. Karena saya melihat awareness-nya memang masih kurang, kesadarannya terkait dengan ini masih kurang. Problemnya kan bukan di APBN-nya. Kalau pembangunannya sejak awal terintegrasi, pembangunan sekolah misalnya itu akan lebih mudah. Tapi pertanyaannya begini, kalau gurunya, guru honorer yang penyandang disabilitas, gimana nasibnya? Karena kemarin dalam pendaftaran CPNS sudah dinyatakan lulus, terus tiba-tiba dinyatakan tidak layak. Gimana? Nanti kalau para guru-guru kita yang disabilitas, ini kan kita udah punya kasus lebih dari kemudian jadi ramai itu di PAN-RB, maka sudah sampai PAN-RB masalahnya gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita juga punya konsep menurut Bapak Ibu narasumber, kalau gurunya penyandang disabilitas, tidak mesti kan sekolah umum gurunya harus tidak disabilitas. Bisa jadi sekolah umum, sekolah inklusi, sekolah luar biasa, ada guru yang disabilitas. Gimana penyelesaiannya persoalan ini? Terima kasih sesuai dengan kedeg-degan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Saya mohon maaf karena ini otomatis bunyi sendiri nih. Baiklah, terima kasih Bu Lydia. Mas Fikri mengambil kesempatan yang terakhir nanti setelah para anggota. Selanjutnya seperti biasa saya kembali kepada teman-teman di PDI Perjuangan, Mas Putra, Pak Sofiantan, Pak Andreas Hugo Parera. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber? Mas Rano? Jika tidak ada, kemudian kami ke fraksi Partai Golongan Karya. Halo? Iya, ada Pak Adrianus, ada Pak Nur, ada Bu Hetifa kelihatannya. Ya, Bu, saya dulu mungkin, Bu. Ya, silakan Pak Nur. Ya. Jangan lupa 3 menit ya, saya set dulu nih. 1 menit mungkin. Terima kasih, silakan. Ini kan kepada narasumber semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih atas segala masukannya. Yang kedua, langsung saja sebenarnya, problem teman-teman GTK HNK 35+ ini kan berdasarkan Undang-Undang ASN itu
mereka sudah banyak yang tidak memenuhi syarat umur. Karena apa? Karena Undang-Undang ASN membatasi tidak boleh lebih dari 35 tahun. Nah, sisi lain, GTK HNK 35 plus ini mereka umur hampir sebagian besar, mayoritas itu 35 plus. Artinya mereka tidak pernah bisa memasuki CPNS selain pilihan cuma satu, hanya PTK. Sisi lain kan mereka ini kan juga sudah melakukan pengabdian mulai ada yang 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Nah, secara administrasi dan secara hukum bagaimana? Solusinya seperti apa ini? Agar mereka yang sudah mengabdi dengan kompetensi yang luar biasa, pengabdian luar biasa walaupun dibayar di bawah UMR, ini ada solusinya. Nah, kalau kemudian kita kembali misalnya ke Undang-Undang ASN, sudah pasti mereka hanya bisa melewati jalur P3K. Tidak bisa melalui ASN yang lainnya itu, yang kemudian bisa menjabat sebagai pejabat struktural misalnya di sekolah-sekolah. Karena salah satu yang mereka khawatirkan itu adalah kalau kami melalui P3K, berarti peluang kami misalnya untuk menduduki jabatan-jabatan itu tidak akan terpenuhi. Yang kedua, mereka juga merasa pengabdiannya akan dihitung dengan 0 tahun. Tidak lagi misalnya dihitung dari pengabdian selama berapa tahun. Nah, saya berharap ada jawaban dan solusi dari para narasumber terkait dengan problem yang dihadapi oleh teman-teman GTK HNK 35 plus itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Wah, kurang dari 3 menit nih, masih ada 38 detik. Izin Ibu Ketua. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperpanjang waktu karena tadi kita sepakat berada pada pukul 12 menyelesaikan RTPU. Kita perpanjang berapa lama? 30 menit. Saya kira cukup ya, berarti 10 orang doang yang ngomong. 30 menit Ibu ya. Ketua. Pripun Pak? 30 menit perpanjangan. 30 menit, baik 30 menit perpanjangan. Selanjutnya, Ibu Ketua. masih kepada fraksi Partai Golkar, Pak Dr. Andes Asia Sidot, silahkan Pak, 3 menit. Terima kasih Bu Ketua, yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10, yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan pandangan, kemudian bahan-bahan masukan bagi Komisi 10, terutama Panja P3K ya, pengangkatan. Ibu Agustin, Ibu Ketua, Jadi, suaranya Pak Asia Sidot enggak dengar. Sudah jelas ya? Kok di sini jelas ya? Ya mungkin gangguan internet, Prof. Maaf, Prof. Prof Zainuddin, mungkin ini volumenya dinaikkan, Prof. Ya. Oh, Silakan diteruskan. Baik, terima kasih. Ya. Masuk ya? Oke, makasih Prof. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan masukan dan pandangan-pandangan serta tanggapan terhadap guru-guru honorer kita, terutama dalam rangka pengangkatan mereka sebagai dan saya kira memang pemerintah ini setengah hati ya memberikan atau ya memberikan apresiasi atau penghargaan lah terhadap jasa-jasa guru honorer ini. Nah, karena itu memang kita perlu mengamplifikasi suara-suara mereka, harapan-harapan mereka, dan ini perlu kerjasama antara Komisi 10, Panja, dan para narasumber juga. Saya kira kita perlu lebih giat, lebih lantang lagi menyuarakan kepentingan guru-guru honorer ini, dan lebih lanjut juga adalah pengelolaan pendidikan
di tanah air ini yang menurut saya juga pemerintah masih setengah hati. Lebih-lebih pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah saya tahu di Kalimantan Barat ini ada yang tidak mau mengusulkan guru-guru honorer ini dalam formasi P3K. Hati yang tidak mau memberikan NUPTK. Alasannya adalah implikasi terhadap anggaran. Jadi alasannya ya alasan klasik. Ya, tapi mau memanfaatkan guru-guru honorer ini untuk menjadi stakeholder di sektor pendidikan, tapi tidak mau memberikan atau tidak mau menghargai mereka. Jadi saya pikir kita memang perlu lebih lantang lagi untuk menyuarakan ini kepada pemerintah, sehingga suara-suara guru honorer dan terutama adalah juga pembangunan pendidikan kita di daerah ini bisa lebih baik lagi. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak Sidot, ini kesepakatan kita semua. Terima kasih masukannya. Selanjutnya di sini ada hadir Pak Putra Nababan. Sekarang apa nanti? Oh ya, Pak Putra masih belum ingin bertanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada habis dari fraksi Golkar, apakah masih ada? Tidak ada ya. Kemudian dari Partai Gerindra. Iya, saya lihat Bu Ima silakan. Concern sebenarnya, apakah ya, siap? Silakan. Pak Johar dulu mungkin. Pak? Saya sudah tadi. Sampun tadi. Oh sudah. Sampun ya. Baik. Terima kasih. Saya hanya ingin menyoroti 3 hal. Yang pertama, ini tiga-tiganya sebenarnya sudah kita bahas semua pada saat kita rapat RDP. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kesempatan ini, juga kepada para narasumber yang masukannya tadi sungguh luar biasa, meskipun ada beberapa yang perlu kita juga dari Komisi 10 koreksi. Pertama, saya ingin menyoroti 3 hal. Untuk kita kemarin sudah mengatakan bahwa formasi CPNS 2021 kita sudah meminta kepada pemerintah agar kembali karena mengingat kebutuhan guru yang sangat kurang. Kemudian juga untuk mengenai undang-undang disabilitas itu sudah ada undang-undangnya dan hanya perlu sebenarnya adalah pelaksanaan di lapangan. Seharusnya sekolah-sekolah juga diberikan kesempatan untuk dikasih batas waktu agar mereka bisa juga menyediakan fasilitas dan sarana prasarana bagi peserta didik ataupun tenaga didik ataupun guru yang mungkin disabilitas di sekolah mereka. Nah, harus diikuti juga dengan sanksi agar sekolah-sekolah juga tidak mengabaikan undang-undang disabilitas ini untuk mereka bisa menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga, ya kalau untuk berat soal anggaran mungkin ini harus ditata lagi. Ini kan juga kita ada dana BOS dan sebagainya. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan ini karena ini adalah sudah undang-undangnya untuk disabilitas ini. Kemudian untuk tes guru honorer yang tadi diperdebatkan oleh para narasumber, tadi ada yang menyatakan tidak harus tes, ada yang harus tes dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung kepada memang seharusnya tidak tes karena ini mereka sudah menjalani tes sebelumnya di daerah-daerah untuk mereka bisa menjadi guru begitu meskipun hanya status honorer. Jadi sebenarnya tidak melanggar undang-undang karena mereka sudah melalui tes, hingga goodwill aja sebetulnya. Kalau untuk guru honorer ini harus ada pengecualian karena kita ingin mengakomodir mereka yang di atas 30 tahun yang tidak bisa lagi menjadi PNS, sehingga ini bagaimana penyelesaiannya mereka yang tidak bisa ikut syarat ketetapan syarat untuk mengikuti tes CPNS ataupun ASN. Nah, ini yang kita perlu selesaikan sehingga jalur mereka adalah jalur tanpa tes seharusnya kebijakannya karena mereka sudah tes, sudah melalui. Oke, kalau untuk yang baru memang harus untuk dengan merit system mereka harus tes dan harus sesuai dengan usianya. Sekarang kita ingin mengakomodir, ingin menyelesaikan masalah penyelesaian sisa guru honorer yang belum selesai. Sehingga kalau ini sudah selesai, guru honorer sudah diangkat menjadi PNS seperti yang mereka inginkan ataupun mungkin P3K. Tetapi kalau untuk yang harus tes ini saya juga menurut saya mereka sudah melebihi overtes lah ya, sudah tes di daerah, sudah menjadi
sudah menjadi guru berpuluh-puluh tahun dan usia juga tidak mencukupi lagi. Jadi memang ini harus ada kebijakan khusus untuk penyelesaian ini, karena nanti setelah itu tidak ada lagi penerimaan guru honorer, jadi harus wajib P3K. Penerimaannya nanti tidak boleh lagi ada guru honorer di Indonesia, karena kalau guru honorer selamanya akan selalu tidak akan kesejahteraannya tidak adil begitu. Demikian mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hima. Pas sekali waktunya nih ya, pas bunyi pas selesai. Selanjutnya apakah masih ada dari teman-teman Gerindra? Jika tidak ada, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi Partai Nasdem. Siap hadir Ibu Ketuaku. Apa kabar Mbak Rati? Alhamdulillah Ibu. Thank you so much. Selamat sekali. Ya ini baru sembuh setelah dari COVID. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ketua atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua kita hari ini, Bu Agustin, yang selalu semangat kalau memimpin sidang, lalu seluruh para narasumber yang tadi luar biasa sekali. Saya benar-benar dengan seksama dari awal sampai akhir mendengarkan sekali gitu ya masukan-masukannya, karena memang terkait guru honorer ini tuh sangat krusial sekali untuk kita bahas bersama dengan Kemendikbud juga nantinya. Dan juga sebenarnya ada beberapa catatan dan yang dimana tadi mungkin sebenarnya sudah banyak juga disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya jadi berpikir dengan apa yang tadi disampaikan, ini sebenarnya skema P3K ini tuh apa iya untuk melindungi profesi guru? Tadi tiba-tiba jadi berpikiran seperti itu, karena kok banyak sekali protes dari para guru-guru bahwa ini justru kebalikannya, mereka malah merasa dirugikan seperti itu. Dan juga terkait nantinya akan ada tes atau tidaknya untuk mereka baru yang di atas 35 tahun, menurut saya juga ini penting sekali untuk kita cari win-win solutionnya seperti apa gitu ya, karena memang kalau kita pertimbangkan dari pengabdian dan lain sebagainya, kayaknya agak cukup mereka pasti merasa tidak adil kalau nantinya mereka tetap disuruh tes lagi, dan juga mereka mempunyai rasa insecure gitu ya, bagi mereka yang pengabdian sudah lama, yang sudah tua, mereka insecure sama yang lebih muda, mereka tuh justru udah udah keburu ciut gitu mentalnya. Saya yakin yang lebih muda itu pasti akan lebih diterima daripada kami yang sudah tua ini gitu. Jadi kalau dengar curhatan mereka tuh miris juga gitu. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan dengan baik, sebaik-baiknya, tanpa tes ataupun ada opsi lain yang memang bisa mempertimbangkan pengabdian mereka. Ini juga untuk untuk menciptakan rasa keadilan gitu, dan juga untuk menghindari diskriminasi pendidik serta tenaga kependidikan. Maksudnya jangan sampai ada rasa kecemburuan begitu. Lalu juga terkait sistem kontrak ini, kita juga harus tahu kelanjutannya tuh seperti apa sih pada saat nanti misalkan mereka diterima, terus kontraknya selanjutnya tidak diperpanjang, itu juga apa yang terjadi kepada mereka gitu. Jangan sampai ya itu lagi, kembali lagi ini menimbulkan kecemburuan untuk para guru karena memiliki masa kontrak yang sebenarnya kita berharap sekali gitu P3K ini bisa menjadi solusi gitu ya untuk kesejahteraan, dengan harapan ini bisa melindungi profesi mereka. Tapi ya itu dia, jangan sampai ternyata si P3K ini justru tidak melindungi profesi. Karena yang saya takutkan juga, kita nggak tahu, kita bicara 10-20 tahun ke depan, takutnya orang-orang udah nggak ada lagi yang mau jadi guru, karena mereka ngerasa, kok jadi guru di Indonesia, kok kita seperti tidak dihargai. Nah itulah yang harus kita hindari juga begitu. Lalu juga kalau menurut saya itu, kita juga harus tahu, ini juga harus kita tanyakan ke Kemendikbud, apakah mereka sudah memiliki peta kekurangan guru gitu. Maksudnya kebutuhan guru di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, apakah mereka sudah memiliki peta kebutuhan guru di setiap daerah ini? Lalu Oke, ini suara kayak suara kulkas lupa ditutup gitu. Jadi dari tadi setiap denger ini saya nengok ke kulkas saya. Ternyata udah time's up ya.
Oke, intinya sih seperti itu. Jadi ini mungkin harus jadi catatan penting lah untuk kita semua dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh seluruh narasumber. Baik, terima kasih Ibu Ketua beserta semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika kita bicara mengenai honorer GTK ini nggak ada berhentinya kita pengennya tuh ngomongnya tuh lebih banyak. Sayang Pak Dadang sudah memberikan saya digital timer nih, jadi setiap orang harus terpotong dan keingintahuannya untuk melakukan pendalaman. Baiklah, Mbak Rati, apakah ada teman-teman dari Nasdem yang masih ingin menyampaikan pendapat? Tadi saya ngelihat ada Kang Rian sama Kak Eva, mungkin kalau ada yang mau disampaikan? Apakah masih ada? Kayaknya enggak ada, Bu Ketua. Saya kembalikan ke Ibu Ketua kalau gitu. Ya, nanti ya bisa lagi. Karena ini kan adalah masa sidang yang sangat pendek, dia kayak Mas Putra ini kelihatannya badannya di sini, tapi telinganya ada di balik. Gitu ya, latihan debat capres nih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari PKB. Mas Gaddafi di mana? DPR milenial. Ini di dekat DPR tapi sinyalnya ampun. Iya, kalau di atas iya. Iya, jadi DPR. Kayak saya tadi kemarin itu. Nggak tahu ini kenapa, cuma aja ini. Iya. Memang lagi maintenance, putus-putus Mas Gaddafi. Oh ya udah, kalau gitu nanti dilanjutkan yang lain aja. Mungkin ada Bang. Terima kasih. Ini ya, secara khusus jika Mas Gaddafi mau ke ruangan komisi, sinyalnya di sini lebih baik. Baik. Ya. Uang Andi. Mungkin yang lain. Ya. Gimana Kak Uang Andi? Nah, ini dia. Silakan Pak Andi. Ya, silakan Pak Andi. Halo. Apakah jelas? Baik, suara saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rujen, pimpinan, Bapak-bapak Ibu semuanya, Komisi 10, saya pikir juga panja pertama ini kita mendapatkan apresiasi dari 3 narasumber kita yang sangat dahsyat. Artinya apa yang kita bicarakan selama ini sebelum terbentuknya panja itu sudah kelihatan rumusan-rumusannya itu. Karenanya tentu saja saya sebagai anggota panja yang mendapatkan pencerahan dari narasumber dan masukan juga dari bapak-bapak komisi yang lain, Ibu tadi, ingin menyatakan bahwa kelihatan dari sisi masukan tadi kan ada sisi yang sama, ada juga sisi yang berbeda. Jadi intinya saya merekomendasikan kewajiban kita ketua anggota khususnya nanti dari TA membuat tabulasi dari pendapat-pendapat pakar ini, mana yang cocok, yang sama, mana yang tidak sama. Seperti misalnya kebutuhan untuk pengangkatan tadi. Pendapat dari profesor pertama kan itu wajib untuk dites GTK yang 35+. Sebaliknya 2 yang terakhir, yang kedua kalau bisa harus tidak perlu. Yang ketiga perlu juga tapi dengan syarat-syarat yang mudah. Jadi kita sendiri sebagai anggota ini kan harus mencermati, mereasoning kembali dari disampaikan oleh para pakar ini, dan tentu itu kembali ke kita semua sebagai anggota panja honorer ini. Karenanya saya melihat bahwa perjalanan panjang, bahkan segala informasi untuk 1 menit pembicaraan ini, bahwa kemarin saya mendapatkan informasi sudah banyak dari daerah mau menghadap kita, tapi tidak terjadwal. Jadi siapa yang menolak mau datang ke sini ini lagi ya, guru honorer GTK 30% yang mau datang.
Saya bisa bilangin susah kalau Anda tidak mendaftar dulu. Bahkan mau ke istana. Nah, saya bilang berikan kesempatan kita bekerja dulu, biar karena selama ini lewat webinar kita sudah sering bertemu, kita juga sudah RDPU Anda 2 kali 3 kali kalau tidak salah, tapi masih tetap tuntutannya, karena nanti akan terjadi seperti ketidakpercayaan ke kita di Komisi 10 ini untuk memperjuangkan mereka. Padahal itu kita sudah bolak-balik, kepala di bawah, kaki di atas untuk memperjuangkan mereka. Tapi yang ini, mereka masih seolah-olah belum percaya bahwa kita ingin berjuang bagaimana sebaiknya mendapatkan tata yang baik untuk keluhuran pengabdian mereka selama ini. Jadi Bu Ketua, saya tentu saja sebagai anggota ingin menyarankan bahwa kita menerima masukan ini semuanya karena masih mungkin ada 10 rapat atau kunjungan untuk dalam rangka ini, bagaimana kita rumuskan bersama nanti. Saya pikir berterima kasih sekali kita kepada pakar, dan tentu saja karena ini kami yang sifatnya lewat webinar, tentu saja masih memerlukan makalah-makalah tadi, kertas kerja tadi harus kita kaji ulang kembali, dicetak, kami cetak sendiri, dan itu belum sempat kami terima. Saya pikir itu Pak Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, terima kasih dari saya, Haji Adi Mulai Ramli dari Dapil Sulsel 2. Sekian, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puang Andi Muawiyah Ramli. Saya sebut komplit. 3 menit sudah berlalu. Selanjutnya teman-teman dari PKB, apakah masih ada? Masih ada Pak Haji Acep Adang Ruhiyat. Jika tidak ada, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman dari fraksi Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat, silakan. Jika tidak ada, kami menuju kembali kepada teman-teman dari fraksi PKS. Masih ada Ibu Sakinah Al-Jubri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 Panja siang hari ini yang saya hormati, dan seluruh narasumber yang memberikan masukan luar biasa pada siang hari ini. Tentunya kita sepakat para guru honor ini bukanlah para pencari kerja ya, bukan merupakan para pencari kerja seperti halnya mereka yang baru selesai kuliah, tetapi para guru honor ini ialah mereka yang sudah bekerja selama bertahun-tahun mengabdi pada nusa dan bangsa. Ya, tentunya ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, seperti yang disampaikan oleh para narasumber siang hari ini luar biasa, dan tentunya kita menerima masukan ini sebagai salah satu catatan kita, diantaranya dari penyampaian Ibu Ana bahwa para guru honor ini tidak diragukan lagi kontribusinya terhadap negara Republik ini. Kemudian bagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Teguh Wiono, di mana pengabdian merupakan salah satu nilai bobot yang harus dipertimbangkan. Apalagi mereka yang sudah mengabdi sampai 10 tahun ke atas, ini merupakan salah satu catatan yang harus diperhatikan oleh kementerian dan pemerintah pada dasarnya. Sehingga tentunya dari semua yang disampaikan, kita sepakat bahwa ini merupakan masukan, kemudian insya Allah akan menjadi catatan bagi Komisi 10 khususnya Panja ini untuk menjadi masukan ke depannya. Begitu mungkin Ibu Ketua, terima kasih atas waktunya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sakinah hemat sekali nih. Cuma 1 menit yang dipakai waktunya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Prof. Ya, silakan Prof. Ya, monggo Prof. Pimpinan Tante Agustin yang saya hormati. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah sehat.
Saya senang melihat Pak Andi Muawiyah juga cerah wajahnya. Topi. Para narasumber yang saya hormati, alhamdulillah saya mendengarkan apa yang disampaikan tadi itu. Atmosfernya sama dengan apa yang kami rasakan. Jadi saya merasakan bahwa pemerintah ini belum sepenuhnya bersungguh-sungguh lah dalam memikirkan aspirasi guru-guru honorer kita. Memang luar biasa kalau tahun 2021 itu mencanangkan pengangkatan 1 juta P3K. Tetapi faktanya hanya separuh yang mendaftar. Ini salah satu saya memaknai ini memang kesungguhannya kurang. Untuk bisa memenuhi rencana 1 juta tidak bisa dipenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru-guru honorer kita ini kan hadir ketika negara tidak bisa hadir memberikan layanan pendidikan yang menjadi kewajiban konstitusi. Karena negara belum bisa hadir, yang hadir kemudian adalah guru-guru honorer kita. Bayangkan ada 1 SD, sekolah dasar, itu guru PNS-nya cuma 1, selebihnya itu semua adalah guru honorer. Ini tidak hanya 1-2, banyak sekolah kita yang justru bertumpu pada pengabdian para guru honorer kita. Oleh karena itu, ini seharusnya diapresiasi. Kemudian kami berharap juga pemerintah dalam hal ini tidak mencoba menenangkan, memberikan semacam obat penenang kepada para guru honorer dengan mengatakan bahwa P3K itu sama dengan PNS. Tadi juga sudah banyak disampaikan ada perbedaan yang nyata antara PNS dengan P3K. Oleh karena itu tidak perlu menenangkan guru-guru honorer kita, malah mereka itu dalam tanda kutip sakit hati, padahal aspirasi sesungguhnya guru honorer kita ini menjadi PNS bukan P3K. P3K itu kontraknya paling panjang, paling banyak 5 tahun, dan sebelumnya bisa dievaluasi, di tengah jalan bisa diberhentikan, dan kalau ingin memperpanjang, itu ada satu hal yang sangat rawan dalam tradisi kepegawaian kita, yaitu rawan pungli untuk bisa mendapatkan perpanjangan kontrak itu. Oleh karena itu, banyak masalah dengan P3K itu. Poinnya, Ibu Agustin, poinnya saya ingin terakhir untuk poinnya, maka mereka harus aspirasi mereka perlu kita dukung untuk bisa menjadi PNS bukan P3K. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf Prof, sebenarnya saya tahu masih banyak yang mungkin masih ingin disampaikan oleh Prof. Zainuddin Maliki, tapi kesepakatannya kita hanya 3 menit. Selanjutnya, apakah teman-teman dari PAN masih ada? Jika tidak ada, kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari P3. Ibu Ilisa, tidak ada juga. Sudah setuju. Kemudian setelah seluruh anggota selesai menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan tanggapan terhadap materi yang diberikan oleh para narasumber,
Kami berikan kesempatan kepada teman-teman pimpinan. Pak Fikri dulu ya, mungkin hadir di sini. Nanti selanjutnya mungkin masih ada Bu Hetifa dan Pak Dede serta Pak Saiful Huda, Ketua, untuk bisa memberikan tanggapan. Silahkan Pak Fikri, ini saya meniti juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua, Bu Agustina Wilujeng, dan para narasumber yang luar biasa. Tidak bisa saya sebut satu-satu. Mohon maaf, saya menyebut Mas Teguh terus karena mungkin karena dulu masa lalu. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Dan pertama saya ingin minta sesungguhnya masukan lebih dalam lagi, kalau perlu tertulis. Jadi kita ini honorer, ada yang K1, K2, K1 sudah selesai, K2 itu masih ada 430.000 dan 157.000-nya adalah guru, dan 34.000 kemarin sudah diterima P3K, 6.000-nya sudah diterima PNS, sehingga masih ada 117.000 lah kira-kira, atau 110.000. Ini yang kategori yang kategori 2. Dari yang kategori 2 itu masih, ini pun masih ada sisa karena yang sudah lulus belum semuanya dapat SK. Kemudian yang belum terbahas juga honorer non kategori. Ini juga mungkin perlu pencermatan lebih dalam dari para pakar supaya kita membantu mereka semuanya karena jumlahnya banyak. Nah, ini tentang honorer yang kategori dan non kategori. Yang kedua tentang guru tenaga pendidikan. Ini juga tadi yang disebut juga betapa strategisnya guru. Tetapi tenaga kependidikan itu juga kadang-kadang luput, termasuk pemerintah. P3K itu hanya mengangkat guru dan tenaga kependidikannya tidak. Nah, ini mohon supaya supaya komprehensif honorer itu ya guru dan tenaga kependidikan. Termasuk di dalamnya guru itu juga seluruh mata pelajaran. Tetapi tahun ini nggak ada formasi guru agama, umpamanya begitu. Ini juga saya kira guru ya semua, mau guru agama, guru ilmu pengetahuan, alam dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi ini pengen masukan lebih banyak lagi. Ada jurisprudensi karena pemerintah ini kan selalu berbenturan dibenturkan nanti dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Padahal ada jurisprudensi. Jadi Menpora itu mengeluarkan Permenpora nomor 6 2018. Itu persyaratan khusus untuk atlet yang berprestasi menjadi PNS. Jadi bisa dicek itu, Tantowi Ahmad, Liliana Nasir, dan seterusnya itu semua sekarang jadi PNS. Jadi kan, tidak terlalu masalah dengan ASN itu, undang-undang ASN. Kemudian yang ada lagi Kepres 25 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan PTT menjadi PNS. Yang ditindaklanjuti surat perintah dari Mendagri, SM Mendagri 446, ini 4 Desember 2018. Ini juga memerintahkan kabupaten kota untuk merealisasikan pengangkatan nakes PTT. Nah, ini apakah juga jurisprudensi ini tidak cukup untuk kemudian mengelola honorer guru maupun tenaga kependidikan semuanya untuk diangkat menjadi ASN. Apakah itu PNS? Syukur PNS ya. Atau P3K. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.